Viewers, Anda kembali menyaksikan Tribun Topik bersama saya Nika Bella akan mengajak Anda untuk mengetahui beragam informasi menarik seputar Jawa Tengah dan sekitarnya. Dan hari ini langsung menyapa dari Kabupaten Cilacap. Sudah hadir bersama dengan Bella ada Ibu Yunita Diah Suminar SKM MSc MSI selaku PJ Bupati Kabupaten Cilacap. Selamat siang Ibu, apa kabar? Selamat siang Non. Kabar sehat ya Bu? Sehat selalu. Luar biasa. And for your information, Tribuners, kami semua yang sedang melakukan syuting pada hari ini sudah divaksin booster. That's mean dalam keadaan sehat dan aman terkendali. Begitupun juga dengan Bu Yunita ini atau akrab disapa dengan Bu Ninit. Okay. Benar ya Bu? Alright. Dan Bu, hari ini kita akan bahas santai saja, tapi tetap serius ya Bu. Oke, terkait pesan Bapak Ganjar Pranowo saat pelantikan PJ Bupati Kabupaten Cilacap. It's mean melantik Ibu pada saat itu ya Bu. Oke. Dulu sebagai staf RSU, kemudian sempat juga sebagai Kabid Perencanaan pada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Prokerto, kemudian Wakil Direktur Umum dan Keuangan, selain itu juga sebagai Kepala Dinas Kesehatan untuk Provinsi Jawa Tengah. Hingga akhirnya sekarang diberi amanat tanggung jawab untuk PJ Bupati Kabupaten Cilacap. Ibu, sebelum membahas semuanya secara panjang, awal mula atau latar belakang yang melatar belakangi Ibu terjun melayani masyarakat hingga sekarang itu apa? Silakan. Kalau bicara tentang sejarah, karena memang saya dilahirkan dari keluarga yang sederhana, keluarga guru, kemudian saya diberi pilihan oleh orang tua. Kalau sekolah itu cari yang gampang kerja, karena saya bukan anak pejabat dan bukan anak orang kaya, maka pilihlah pendidikan yang gampang cari kerja. Maka kemudian saya sekolah di Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro. Dan dari sana memang tidak perlu apapun waktu itu, begitu lulus diangkat menjadi CPNS. Jadi kalau sekarang ada tes CPNS saya ujian, mungkin saya nggak diterima ya. Karena nggak terlalu cerdas juga. Nah itu kemudian saya ditempatkan di rumah sakit di Prokerto. Kemudian dari sana memang ya mulai dari staf, kemudian menjadi eselon 4, kemudian jadi eselon 3 tadi bidang atau bagian perencanaan dan Badan Umum Keuangan, dan terakhir menjadi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Tentu memang perjalanan sebagai ASN ya seperti itu, tidak ada yang istimewa. Bahwa motivasi saya memberikan layanan kepada masyarakat itu menjadi komitmen utama saya, karena sebagai ASN itu kan sebetulnya adalah pelayan, atau kalau saya bilang ke teman-teman tuh bedinde itu ya pelayan. Kalau pelayan itu memang harus memberikan layanan yang terbaik, maka motivasi itu membuat saya selalu berkomitmen terhadap diri sendiri ya. Jadi memberikan pelayanan yang terbaik itu mulai dari bagaimana gestur kita, bagaimana komunikasi kita, kemudian bagaimana atau apa materi yang bisa kita sampaikan, itu harus kita kuasai. Jadi melayani adalah menjadi jiwa saya sebagai ASN, dan kebetulan pada area kesehatan. Prinsipnya itu aja. Oke, berarti bisa dibilang Ibu ini menganggap amanat PJ Bupati ini sebagai tugas tambahan, benar ya? Ya, jadi ini adalah tugas berat tambahan yang diberikan oleh Gubernur dalam hal ini luar biasa menurut saya, beratnya karena harus mengelola banyak hal. Tetapi kuncinya adalah sebetulnya ya lagi kembali melayani. Jadi melayani masyarakat, bagaimana peran kita kemudian pada akhirnya memang untuk memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Oke, luar biasa. Tentunya tetap di bidang kesehatan? Ya tentu karena background saya di kesehatan, tetapi ketika saya menjadi penjabat bupati, maka saya tidak boleh hanya memikirkan kesehatan. Karena ujungnya sebetulnya pemerintah hadir itu untuk mensejahterakan masyarakat. Mensejahterakan masyarakat itu dengan berbagai cara, berbagai bidang. Tetapi tetap urusan wajib itu adalah kesehatan, pendidikan, ya. Jadi tentu ini tetap menjadi prioritas di Kabupaten Cilacap. Oke, Ibu tadi sudah menyebut terkait sempat sekolah di Undip juga. Iya. Mengenyam pendidikan di mana saja sih Bu? Saya sekolah di Universitas Diponegoro.
tahun 93 lulus 88 sampai 93. Wow, kemudian? Kemudian saya karena langsung diangkat menjadi PNS, kemudian saya bekerja, kemudian sempat sekolah gratis ya. Jadi saya bercita-cita untuk sekolah S2 dari sejak saya masuk CPNS itu, gimana caranya dapat beasiswa. Maka saya kemudian mencoba untuk ikut tes, ya waktu itu reformasi. Reformasi itu kemudian menjadi terbuka. Ketika terbuka kemudian tes, nilainya bisa dibuka dan saya masuk, ada 4 orang kalau nggak keliru, masuk di UGM. Wow. Selain itu saya dapat beasiswa juga kebetulan waktu itu dari HP5 sekolah di Inggris. Wow. Nah ini UK, sebetulnya kesempatan yang luar biasa karena mungkin Tuhan sayang sekali dengan saya berkali-kali mencoba untuk mendapatkan beasiswa tuh nggak dapat. Begitu dapat 2. Jadi, wow. jadi ya ini rezeki yang menurut saya tidak diduga bahwa ketika reformasi itu terjadi, tes dilakukan secara terbuka dan akhirnya saya bisa masuk tes. Kemudian sekolah gratis. Oke, unpredictable ya Bu? Ya. Nggak pernah terprediksi. Ya, karena saya dari 93 itu selalu nyari apa namanya? Apa, Bu? Apply untuk nyari beasiswa itu tadi. Wow. Dan sekian tahun ya, karena dulu kan harus 6 tahun menjadi PNS baru boleh sekolah. Kalau sekarang kan 2 tahun. Sudah 2 tahun ketika sudah jadi PNS tuh langsung bisa sekolah. Waktu itu nggak bisa. Oke, luar biasa. Jadi inspirasi juga bagi anak-anak di luar sana yang punya impian. Tribuners benar. Oke, Bu, lantas apa perbedaan signifikan sejauh ini pada saat sebagai kepala, bahkan sampai sekarang kepala dinas kesehatan masih dijabat, berarti ini double job begitu ya Bu ya? Apa Bu perbedaan signifikan ya? yang Sebetulnya pada prinsipnya begini. Kalau kita diberi tugas atau wewenang sesuatu ya, tugas atau amanah. Sebetulnya kalau yang di kesehatan kan saya memang backgroundnya kesehatan. Kemudian memang banyak melakukan koordinasi karena memang Dinas Kesehatan Provinsi itu tidak punya komando terhadap Dinas Kesehatan Kabupaten. Jadi artinya memang mengkoordinir 35 kabupaten kota, kemudian kita banyak berkoordinasi menyelesaikan masalah atau prioritas masalah kesehatan di Jawa Tengah. Kalau di Cilacap ini sebetulnya karena memang ada wilayah ya, ada wilayah kemudian komando, prinsipnya komando. Tetapi kalau penjabat bupati itu kan harus berkoordinasi dengan Forkopimda misalnya, kemudian harus juga berkonsultasi dengan pemerintah pusat, yang kemudian ada hal-hal atau bidang-bidang yang mungkin sangat berbeda dengan kesehatan, contohnya infrastruktur, kemudian ada kebencanaan, walaupun di kesehatan ada irisan di kebencanaan, kemudian tentang pertanahan, kemudian lagi tentang kependudukan, yang mungkin ada irisan tetapi ketika di dinas kesehatan itu kan irisannya tipis-tipis tuh ya, misalnya kalau Dukcapil hubungannya dengan KB, itu ada di kesehatan. Kebencanaan ketika bencana ada klaster kesehatan, itu juga saya bisa masuk. Nah sekarang saya harus melihat ini sebagai satu pemerintahan yang multi sektor yang harus saya kerjakan, saya harus pahami betul karena kalau sebagai penjabat bupati itu bukan simbol kan, kalau simbol itu hanya tanda tangan, kemudian seremonial. Saya sebagai penjabat bupati tentu harus kerja keras, harus paham bagaimana tata kelola pemerintahan itu menjadi baik. Maka dari hulu ke hilir harus saya kuasai, tentu tidak detail tetapi secara kebijakan itu harus saya pahami. Dan teman-teman di Kabupaten Cilacap, semua OPD, semua badan, kemudian mungkin institusi-institusi vertikal yang ada di kabupaten ini harus bersinergi kan. Kalau bersinergi itu kan tentu harus banyak berkomunikasi, harus sering ketemu, kemudian supaya bicaranya adalah
bagaimana nih Cilacap supaya maju, sejahtera, hebat. Yang utama sebenarnya bersih ya. Bersih secara fisik maupun bersih secara filosofi. Jadi jangan lagi peristiwa zaman dulu, misalnya ada zaman dulu nih. Zaman dulu kan banyak hal yang mungkin perlu kita bereskan. Jadi kalau saya mohon maaf ya, zaman saya kuliah dulu misalnya kan masih banyak orang KKN, kemudian sampai ada reformasi. Sebetulnya ini yang perlu kita dorong, dan ASN itu dalam hal ini sebagai ASN itu maka sekarang ada namanya Menpan RB kan, reformasi birokrasi ya kan. Jadi bagaimana mereform teman-teman, mereform itu artinya ada jadi perubahan yang direncanakan. Jadi plan change, jadi perubahan yang direncanakan. Kita mau kemana nih, roadmapnya bagaimana nih gitu kan. Sudah ada strategi. Bukan revolusi, kalau revolusi kan semua dibubarin dulu baru jalan. Ini reform. Reform itu artinya bertahap, bertahap itu ada roadmap. Maka ketika kita mau ke sana, kita berkomitmen mau ke sana nih. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang utama adalah rekrutmen. Jadi segala sesuatu itu rekrutmennya harus benar dulu. Harus jelas juga. Harus jelas, harus terbuka dan benar tujuannya. Maka kalau kita mendapatkan SDM yang baik, berkualitas, harapannya ke depan itu akan lebih mudah untuk dikelola. Mudah dalam arti komitmennya sama ya. Untuk punya tujuan yang sama. Ayo tujuan kita apa ke sana. Bicara terkait komitmen yang sama Bu, tadi Ibu sudah menyebutkan beberapa stakeholder terkait. Lantas bagaimana sinergi dari masing-masing stakeholder hingga saat ini? Baik, jadi sejak saya datang ke sini untuk Kulon Nuwun, saya menyampaikan sambutan terkait dengan apa pikiran-pikiran saya untuk datang di Cilacap, kemudian bisa bersinergi adalah satu, bahwa saya meminta dukungan semua pihak, entah itu teman-teman OPD yang akan bekerja sama dengan saya, kemudian Forkopimda dalam hal ini Ketua DPR, kemudian Kejari, Polres semua, kemudian Dandim dan teman-teman lain, ada pengadilan negeri, pengadilan agama, kemudian dari beberapa pengusaha asosiasi, kemudian juga dari FKUB ya, jadi kumpulan umat beragama. Saya ingin semua punya pikiran dan visi yang sama tentang Cilacap. Misalnya dengan perkumpulan umat beragama itu jangan ada hal-hal yang memecah belah karena kemudian perbedaan agama. Supaya apa? Kita rukun, baik, semuanya mikir Cilacap. Kemudian terkait dengan birokrasi, birokrasi itu harus bersih melayani, bersih melayani. Artinya kita jangan main-main dengan hal-hal yang kotor. Contoh, mau mengurus perizinan, misalnya sulit, dipersulit, kemudian nanti harus ada bayar-bayar segala macam, itu jangan. Kemudian rekrutmen pejabat, karena pejabat eselon 3, eselon 4 atau eselon 2 itu juga mesti menggunakan meritokrasi. Jadi bagaimana kemudian merit itu menjadi inti dari rekrutmen. Orang yang memang punya kemampuan, orang yang memang punya komitmen, dialah yang punya hak untuk menduduki posisi itu. Nah, maka saya tekankan bahwa rekrutmen ini menjadi sangat penting, sangat krusial. Dan pemerintah sekarang kan juga sama. Misalnya ASN, itu kan sekarang menggunakan CAT, kemudian tes kemampuan dasar, tes kemampuan bidang, sebetulnya adalah untuk mulainya dari sana. Mulai dari sana, sehingga ketika dia datang dengan komitmen yang baik, integritas yang baik, nanti kemudian baru diisi tuh, selain dia punya kompetensi dasar kan ilmunya, lalu bagaimana mereka berkembang, bagaimana mereka diberikan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, itu yang kemudian jalan ke depannya. Tapi intinya di sana. Oke. Lantas dari setiap kesibukan tadi yang Ibu jelaskan, panjang sekali, pastinya sibuk banget ya Bu. Nah ini menyeimbangkan waktu dengan keluarga bagaimana ini? Saya biasa-biasa saja dari dulu, kerjaannya emang kerja. Jadi ya saya kira kita janjinya kan gitu ya. Kalau PNS itu
perjanjiannya adalah mengutamakan kepentingan umum dibanding kepentingan pribadi. Jadi ya itu saja sih prinsipnya, biasa saja. Tetap aktivitas karena memang tanggung jawab. Sekali lagi ketika kita diberi amanah, saya selalu katakan ya rawe-rawe rantas malang-malang putung. Jadi ya harus total karena ya itulah amanah. Ketika Bapak Gubernur melantik menjadi kepala dinas maupun kemarin menjadi PJ, Pak Gubernur sebetulnya prinsip udah deh jangan main-main, udah deh jangan KKN kan gitu. Kemudian melayani masyarakat. Karena kalau jiwa kita melayani sudah banyak sekali inisiatif, banyak sekali hal-hal yang bisa kita kembangkan. Tapi kalau kita bicaranya menjadi Doro, nah Doro itu kan pengennya dilayani. Doro tuh kepengennya yang enak-enak saja, ya kan? Tetapi kalau jiwa kita jiwa melayani, maka bicaranya seandainya saya jadi masyarakat yang pengen dilayani, atau kalau di rumah sakit tuh bila pasien itu saya. Jadi kalau saya di posisi itu sebagai pasien atau saya sebagai masyarakat yang membutuhkan layanan, enak nggak sih dikentang-kentangaken misalnya, dicuekin atau tidak ada kepastian layanan gitu ya. Misalnya. Jam buka layanan jam berapa sih? Harusnya jam 7, kenapa jam 7 belum buka misalnya. Itu kan sesuatu yang simpel kalau kita punya rasa melayani atau jiwa melayani, atau kita itu bicara, kalau orang Landa kan empati. Landa kan ngomongnya empati. Janjane asline kan tepos liro, tepak ngawak. Nah, bagaimana kalau kita posisinya di sana? Enak nggak sih? Nah, itu kalau itu dibalik digali ya, atau terus nilai-nilai itu kita melayani pasti enteng. Iya. Ada passion jiwa melayani, jadi nggak mikir untung ruginya, ya udah yang penting melayani aja, Bu, ya. Alright. Kemudian Bu Eswino, ini kan di tengah fokus pemerintah juga salah satunya percepatan pemulihan ekonomi hingga sekarang. Kalau dari Ibu sendiri menanggapinya bagaimana di Kabupaten Cilacap? Jadi kemarin juga ada Rakornas di Jakarta, Pak Presiden juga menyampaikan beberapa hal yang termasuk dengan pertumbuhan ekonomi. Kemarin COVID memang kita sangat turun. Nah, Cilacap ini termasuk 10 kabupaten yang inflasinya cukup tinggi. Makanya saya jadi punya PR. Kemudian maka teman-teman sebetulnya kalau ekonomi, kalau menggerakkan ekonomi itu sebetulnya yang paling lihat itu stabil itu sebenarnya UMKM tuh. Nah, maka di Cilacap ini karena sebenarnya banyak produk-produk yang cukup baik dan sebetulnya bisa dibanggakan. Kalau misalnya kita bicara sukun ya, sukun itu di mana-mana tuh hampir banyak disukai. Itu Cilacap asli punya banyak sukun dan bisa diolah kemudian bisa kalau itu kemudian kita semua menjadi orang yang bisa memasarkan gitu masing-masing. Sekarang ada online kan. Di sini sudah ada aplikasi namanya Ciblon. Nah itu sebetulnya teman-teman OPD saya minta yuk pertama yang beli kita deh. Kemudian kemasan. Saya lagi bicara dengan PHRI bagaimana produk-produk itu kemudian ditaruh di hotel supaya juga dikenal, ya kan. Greh. Nah, greh itu atau ikan asin di Cilacap itu yang bagus itu pari namanya, yang unik ya karena hampir jarang diproduksi di tempat lain atau ada di tempat lain. Nah, kalau bicara UMKM maka yang perlu adalah modal dan pemasaran. Tapi modal sebetulnya nggak terlalu ini, tapi pemasarannya aja yang harus kita bantu, paling utama itu. Kemudian hal lain keterampilan. Jadi memang kami kemarin mengumpulkan beberapa perusahaan meminta untuk bagaimana mereka memberikan pengetahuan tentang atau magang, memberi kesempatan kepada banyak pemuda atau generasi muda ya, itu untuk bisa magang di perusahaan atau mungkin yang kesehatan bisa magang di rumah sakit atau di puskesmas supaya mereka punya keterampilan. Setidaknya kemudian kalau bicara pertumbuhan ekonomi kan daya beli. Daya beli itu berarti kan mesti kerja. Kalau kerja itu kan mesti punya keterampilan. Nah, dari sana itu nanti ujungnya adalah nah, jadi kemiskinan nanti juga turun, kemudian daya beli meningkat. Nah, sekarang tinggal bicara tentang misalnya pasokan bahan makanan yang sehari-hari supaya inflasi nggak tinggi itu bagaimana. Nah, mungkin itu sih Non. Luar biasa Bu, bicara terkait UMKM pastinya ini ada potensi pariwisata. Nah kalau di Kabupaten Cilacap bagaimana? Nah ini PR saya juga ya, jadi
pariwisata di Cilacap, desa wisata juga sudah ada. Saya sedang memperjuangkan tentang Teluk Penyu. Teluk Penyu. Teluk Penyu itu adalah pantai kebanggaan orang Cilacap. Karena memang Teluk Penyu itu indah dan ada Nusa Kambangan tuh. Nah, saat ini sebetulnya menjadi persoalan karena memang penguasaan ada di TNI. Jadi tanah atau pinggir pantai itu karena memang ada sistem keamanan ya, itu memang dikuasai oleh atau sertifikatnya adalah punya TNI. Nah, maka APBD nggak bisa masuk ke sana. Jadi anggaran APBD nggak bisa untuk misalnya bikin apa gitu. Maka karena ini perlu, maka ini saya perlu berkonsultasi, kemudian menyampaikan juga kepada Pangdam. Dalam hal ini supaya nanti kita bisa bekerja sama minimal untuk pantai itu menjadi indah dan menjadi kebanggaan lagi bagi Kabupaten Cilacap. Karena kalau kita bicara wisata itu sebetulnya kan tidak ansih tempatnya, tetapi multiplier efeknya itu yang kita tunggu kan. Ketika ada wisata yang bagus, maka kulinernya jadi bagus, hotelnya juga bagus, sehingga ini yang diharapkan. Maka PR saya itu, karena ini sudah dari 2014 kalau nggak salah, jadi cukup lama, maka saya juga mesti lari ya untuk bisa mengembalikan, bukan mengembalikan, artinya harus memastikan bahwa ini terpelihara dan bisa dilihat dan menjadi kebanggaan teman-teman masyarakat ya, Kabupaten Cilacap. Berkelanjutan karena semuanya ini saling berkesinambungan. Iya, kalau waktu kecil saya dulu. Kalau saya lebaran itu naik dokar, tik-tik itu di pinggir pantai gitu ya. Dokar mbah saya tapi nah, itu kan sangat membanggakan gitu dan ombaknya terus bagus gitu. View-nya bagus. Ya, dan ada Nusa Kambangan, ada bunga Wijaya Kusuma, pohon Wijaya Kusuma itu simbolnya Kabupaten Cilacap. Alright. Apakah salah satu bunganya ada di Ada di sini nih, bagus kan bajunya. Salah satu hasil UMKM juga? Iyalah, maka ya tak kasih tahu. Di Cilacap ini sudah sejak Januari ya Pak. Januari itu kita itu membuat edaran Bupati terkait dengan pakaian dinas. Jadi tadi supaya teman-teman UMKM juga laku. Jadi tadinya kan bajunya putih, keki sama putih. Jadi saya sekarang membuat ketentuan hari Senin itu keki, kemudian Selasa Rabu itu batik atau lurik. Dan kalau bisa tuh jangan yang printing, kalau printing nanti bukan UMKM lagi. Jadi yang cap atau tulis ya memang agak mahal sih, tapi nyicil lah apa-apa. Nah, terus kemudian hari Kamis, karena saya juga sedang mendorong budaya itu harus kita lestarikan. Kita harus bangga dengan budaya kita sendiri. Jadi hari Kamis pakai pakaian adat. Ini juga untuk mendorong kita mengingat gitu bahwa budaya kita tuh adiluhung gitu. Banyak simbol-simbol yang sebetulnya membuat perilaku kita jadi baik gitu. Termasuk pendopo ini saya buat untuk masyarakat bisa atraksi untuk budaya. Jadi dari Jumat siang teman-teman dari pendidikan membawa anak-anaknya untuk bisa nari di sini. Kemudian mau melukis juga boleh. Jadi pendopo ini untuk masyarakat. Itu sebetulnya cara-cara yang mudah, tidak perlu biaya, tapi kemudian kita bisa melestarikan budaya. Ada rasa memiliki Kabupaten Cilacap ya, Bu? Betul. Jadi saya dulu kecil sampai jalan kaki hanya untuk bisa belajar menari. Serius. Nah sekarang kalau kita nggak punya tempat, nggak ada guru yang ngajar, tentu ini menjadi persoalan. Dan biar anak-anak tuh nggak pegang YouTube aja. Gadget ya, Bu? Ya maksudnya nonton ya gadget yang aja. Lagi viral sekarang lato-lato. Lato-lato misalnya. Ya itu boleh buat iseng, tapi jangan lupa kultur kita sebenarnya budayanya. Luar biasa. Luar biasa, Bu. Terlepas dari culture atau budaya yang ada di Kabupaten Cilacap sendiri, Ibu sendiri kan backgroundnya kesehatan. Kalau di Kabupaten Cilacap sendiri, perkembangan stunting atau cara penanganannya bagaimana? Silakan. Jadi begini, ada stunting, ada stunted. Yang perlu diketahui begini. Kalau stunting itu berarti sudah ada gangguan perkembangan
otak ya, perkembangan otak, sehingga anak itu menjadi IQ-nya rendah ya. Nah, resiko stunting dan stunted itu tuh pendek dan sangat pendek. Jadi kalau bayi lahir ceprot itu ya, itu 48 laki-laki senti, kalau perempuan 47. Ketika dia lebih 2 senti lebih rendah, misalnya 48, laki-laki lahir 46, ini berarti sudah, wah ini stunted nih, itu baru lihat panjang badan anak ya. Terus kemudian untuk perempuan kan 47, kalau dia 45 berarti juga sudah ada namanya stunted. Nah, kemudian kita lihat pada perkembangannya, karena sebetulnya kalau kita bicara resiko stunting, kalau anak diberi ASI 6 bulan full eksklusif, tentu ibunya dengan sehat ya, ibunya sehat, maka cukup air susu ibunya itu eksklusif tanpa ada tambahan makanan susu yang lain, atau susu yang lain, itu sebetulnya sangat bagus secara gizi terhadap anak ya. Jadi maka ini bisa menjadi salah satu solusi. Tetapi ketika ibunya juga mungkin pada saat hamil juga kurang sehat, maka kemudian anaknya juga lahir menjadi tadi resiko stunting kan. Nah, maka yang diintervensi sebenarnya 3. Apa aja itu? Yang pertama adalah remaja. Remaja itu sebetulnya jangan sampai ada anemi. Remaja itu dikasih tablet tambah darah. Dan tidak boleh melahirkan sebetulnya sebelum dia usia 20 tahun. Ada batasannya. Nah, maka itu ada intervensi dari BKKBN namanya CATIN, calon pengantin. Cuman kalau dari kesehatan sebetulnya ada 2 ya, intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Spesifik itu di area kesehatan hanya 30%, 70% itu yang sensitif. Yang sensitif itu kaitannya misalnya dengan penyediaan air bersih, penyediaan air minum, kemudian jamban, kemudian rumah layak huni gitu. Itu di sensitif. Untuk kebersihannya. Iya, kesehatan dan dukungan atau sarana prasarannya. Kemudian kalau yang spesifik itu kesehatan hanya 30%, itu dimulai dari tadi remaja. Remaja dia diedukasi untuk jangan melahirkan itu sebelum 20 tahun karena dia belum siap secara biologis untuk melahirkan. Maka diintervensi misalnya jangan sampai nih anak-anak remaja ini anemi. Kemudian ibu hamil ini sebetulnya kalau kita bicara ibu hamil, ada hamil yang mungkin tidak dikehendaki. Kalau dikehendaki kadang mungkin asupan gizinya tidak cukup. Kenapa asupan gizinya nggak cukup? Kadang ada yang manja, ada yang tidak tahu, ada yang tahu tapi eman-eman duite ya kan. Buat beli protein susu lah daripada buat beli itu mungkin beli emas gitu ya karena investasi. Ya. Nah ini yang menjadi perlu kita klaster nih. Ini apa sih penyebabnya ibu hamil itu kemudian dia tidak fokus pada asupan yang baik. Nah maka yang paling penting adalah ibu hamil ini minimal 6 kali lakukan antenatal care. Jadi pemeriksaan kesehatan. Tidak harus di dokter spesialis. Boleh di bidan, boleh di dokter umum, di puskesmas, oke nggak masalah. Tapi ada satu sekarang pemerintah meminta di USG, 1 kali USG di trimester 1 kemudian di akhir. Ini supaya apa? Semakin dini atau semakin cepat diketahui kelainannya, maka semakin cepat diintervensi. Jadi misalnya ada 2 yang diselamatkan, ibunya dan bayinya. Jadi ketika dia dilakukan antenatal care atau dia lakukan pemeriksaan kesehatan, maka bisa diketahui apa ada sakit yang misalnya dia tensinya tinggi terus, misalnya kemudian oh ini kok berat badannya naiknya nggak sesuai, itu kan sudah bisa diintervensi. Maka ibu hamil itu juga harus diperhatikan, bisa diberikan protein kalau dia asupannya kurang baik, itu proteinnya simpel, telur misalnya. Telur terus kan murah ya telur, misalnya ikan gitu kan murah-murah banget. Nah susu misalnya susu, terus kemudian ada tablet tambah darah juga ketika dia juga anemi. Itu ibunya. Yang ketiga sebetulnya balita tadi yang resiko stunting. Ketika resiko stunting ini kemarin seluruh puskesmas bersama Posyandu di Kabupaten Cilacap 269 desa dan 15 kelurahan, 14 kecamatan itu dilakukan penimbangan serentak.
Wujud nyata yang sudah dilakukan Kabupaten Cilacap. Sekian puluhan ribu balita. Ya, ya. Kemudian kemarin ada angka muncul 4.494 balita yang risiko stunting. Oh, wow. Ya, se-Kabupaten Cilacap. Jadi kemudian ditambah dengan ibu hamil kek namanya, hamil kurang energi kronik itu ada 2.354. Okay. Nah, ini yang diintervensi dengan kita memberikan susu. Kalau balita tadi memberikan makanan tambahan dengan bahan lokal. Jadi masing-masing daerah itu makanannya itu kan khas masing-masing tuh. Sehingga ibu-ibu PKK kita libatkan untuk memasak, kemudian ya masak bareng dengan uang yang ada di dana desa, anggarannya. Kemudian mereka masak, kemudian dia mendistribusikan kepada anak-anak yang tadi di assessment menjadi resiko stunting. Ini intervensinya selama 3 bulan. Nanti kemudian untuk ibu hamil 6 bulan. Nanti 3 bulan kita evaluasi tiap 2 minggu. Evaluasi apakah ada perkembangan baik atau tidak, makanannya dimakan bayinya atau dimakan bapaknya, nah, kan bahaya. Nanti yang timbangannya naik, timbangan bapaknya. Maka ini harus dievaluasi 2 minggu sekali. Teman-teman OPD, seluruh kepala OPD, saya minta turun, ada binwil, namanya binaan wilayah, supaya nanti bisa ikut mengevaluasi bersama-sama. Karena kalau stunting ini harus dikelola secara total, semuanya harus paham. Untuk generasi juga kedepannya supaya maksimal dan juga optimal, apalagi untuk Kabupaten Cilacap ini ya Bu ya. Kira-kira begitu, itu stunting. Nah, yang lain ada beberapa sih, kalau HIV, AIDS, kemudian dulu malaria ya di Kampung Laut, tapi sekarang sudah bebas. Jadi mungkin HIV AIDS yang masih perlu kita dorong untuk supaya tidak, sebenarnya kalau HIV itu ada 3 zero. Jadi zero untuk infeksi, zero kematian, kemudian yang terakhir zero diskriminasi. Jadi 3 zero ini harus betul-betul orang paham. Jadi jangan sampai karena ibu-ibu tidak tahu, misalnya bapaknya suka jajan gitu ya, kemudian ibunya yang ketularan, kan kasihan ibu rumah tangga. Jajan dalam tanda kutip. Nah, terus anaknya juga akan dilahirkan dengan yang tidak diinginkan. Iya, jadi dia kan ketularan tuh kalau ibunya positif kan kasihan. Nah, tentu ini yang perlu menjadi perhatian bahwa ketika sudah ada yang positif HIV itu ya nggak bisa kemudian dia berperilaku menginfeksi orang lain gitu kan, menginfeksi orang lain. Maka harus ada hal-hal yang dia harus patuhi dan dia harus minum obat ya, minum obat secara terus-menerus. Dan hari ini masih gratis loh untuk pengobatan itu. Jadi jangan takut, jangan malu, karena masih ada diskriminasi. Diskriminasi itu begini, ketika ada orang, dia HIV, nanti ketularan. Enggak. Jadi masyarakat juga mesti diedukasi bahwa mendiskriminasi itu membuat mereka semakin terpinggirkan, lalu kemudian mereka nggak terbuka. Kalau nggak terbuka, yang resiko adalah kita semua. Gitu, Alright, luar biasa nih, langsung dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah ya, kita mendapat edukasi yang luar biasa nih. Alright, terima kasih Bu sekali lagi. Kemudian Bu, terlepas dari kesehatan, kita mau bicara terkait pelayanan atau akses pelayanan kepada masyarakat. Ini di daerah-daerah tertentu yang ada di Kabupaten Cilacap, seperti misalnya ada Daya Luhur, kemudian Majenang, Cimanggu, Nusa Wungu, Sumpiyuh dan sebagainya, macamnya itu masih banyak lagi. Bagaimana cara mendekatkan segi pelayanannya ini untuk aksesnya lebih dekat lagi? Ya, jadi sebetulnya yang utama di dalam akses pelayanan itu ada service level agreement. Apa yang menjadi komitmen kita atau janji layanan kita kepada masyarakat. Maka saya dorong teman-teman sebenarnya simpel sekali. Kalau kelurahan tuh buka jam berapa sih? Kalau buka jam 8 ya komitmen jam 8. Kemudian apa sih yang diperlukan layanan bagi mereka? Buka saja di situ. Syaratnya apa? Berapa lama harus diberikan? Ini yang saya masih dorong. Dan saya memang selama hampir 2 bulan ini kalau jalan-jalan ke tempat-tempat layanan publik saya nggak ngomong. Jadi jalan aja, nanti saya tinggal ngomong, saya diantar ke sini untuk ke tempat ini karena supaya saya tahu fakta di lapangnya seperti apa. Saya nggak mau mendapatkan, saya bilang sama teman-teman kalau laporan baik-baik saja yang ngomong apa ya.
Terus nyong tadi PJ gue pengangguran malah ya. Jadi kan maka nggak apa-apa teman-teman, saya dorong untuk berusaha terbuka. Apa sih kesulitannya? Misalnya saya juga kemarin dikomplain, misalnya puskesmas ini, coba saya cek, oh ternyata memang ya sudah buka sih, buka apanya, buka pintunya, buka jendelanya. Jadi ini hanya ternyata bukan masalah buka layanannya, tapi masalah apa? Ternyata dia pengen dirujuk, tapi seperti sulit gitu kan. Sebetulnya ini hanya karena asimetris informasi. Jadi ketika menyampaikan tidak boleh itu dengan ekspresi yang seperti apa, gestur yang seperti apa, penjelasan seperti apa, karena bahasa awam itu berbeda dengan bahasa kesehatan. Itu kan kadang-kadang kita ngomongnya sudah biasa dengan bahasa kesehatan misalnya ya. Yang tegas dan macamnya. Misalnya. Nah, sementara masyarakat kan sebetulnya tidak memahami tentang hal itu. Maka kita mesti jelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami. Nah, ini seninya di situ sebetulnya. Karena respon masyarakat pun pasti juga beda-beda. Berbeda-beda. Iya. Jadi contoh begini, ketika kita melakukan perubahan online, tadinya manual online, kan juga ada yang protes. Gimana nih kita yang nggak bisa online gitu kan? Maka kita harus ngerti, oh jadi mestinya ada yang online, ada yang enggak nih, karena tidak semua orang bisa common dengan gadget misalnya. Jadi harus, jadi ada banyak hal yang memang makanya saya tekankan ke teman-teman semua, kita mesti ngerti kebutuhan masyarakat sebenarnya apa, supaya kita tuh ketika membuat satu terobosan itu ya yang memang dia butuhkan, yang memang manfaat gitu. Kalau enggak ngapain? Iya. Jadi ketika membuat breakthrough atau terobosan itu tadi harus paham dulu secara detail apa sebenarnya kebutuhan masyarakat. Itu pun secara luas, nggak hanya satu komunitas. Pastikan cepat, mudah, ya. Sederhana, pasti itu. Sederhana kan, sederhana, jangan berbelit gitu kan. Simple gitu. Setelah itu apalagi? Ya tentu hal-hal yang mungkin spesifik gitu, karena tentu ada orang yang memang rewel gitu ya, ada, tapi harus kita layani karena itu hanya sedikit kok, tapi yang lain sebetulnya umumnya itu hanya butuh cepet, mudah gitu kan. Kalau ada biaya ya berapa sih gitu, jelas gitu, jangan sampai ada siluman-siluman sokok menyogok itu ya nggak boleh. Siluman. Alright, Bu, terlepas dari itu semua, tadi Ibu bicara terkait informasi. Kalau di era sekarang ini digitalisasi, bagaimana Ibu menanggapi era keterbukaan informasi? Nah, saya tadi baru bilang di acara launching Sri Kandi itu SPBI. Jadi sebenarnya sistem pemerintah berbasis elektronik itu sudah didorong oleh pemerintah sudah hampir 3 tahun ya. Sudah 3 tahun yang Maka digitalisasi itu sudah menjadi keniscayaan. Orang tuh harus sudah ya biasa aja, kita mesti berubah. Kemudian secara elektronik itu sebenarnya kenapa? Supaya aksesnya tuh terbuka. Keterbukaan itu menumbuhkan keadilan. Jadi keadilan itu yang sebetulnya yang dicari nih. Nah, kalau kita bicara tentang tadi bagaimana digitalisasi itu pasti mestinya mempercepat, mempermudah, kemudian mendorong keterbukaan. Maka saya minta semua OPD misalnya nanti harus membuka akses layanan informasi seluas-luasnya. Karena kalau kita tidak punya, tidak bisa memberikan layanan yang mudah diakses masyarakat, terus gimana dong masyarakat pengen tahu? Ya kan? Misalnya layanan dibuka jam berapa gitu. Kalau di web disampaikan, mungkin bisa di Android, bisa juga di webnya masing-masing OPD. Kalau misalnya nggak punya di kantor juga mesti dipampangkan, terbuka gitu ya. Jadi tadi bahwa akses itu menjadi luas itu maksudnya supaya mereka bisa tahu, oh kalau gitu kalau saya ke kantor ini mestinya jam sekian ya. Kalau saya mengurus ini, oh ternyata sekian hari ya. Jadi pelayanan publik itu sebenarnya ke sana, dan keterbukaan itu menjadi kunci untuk transparansi. Kalau maksudnya gini, transparansi itu kan mendorong kita nggak KKN tuh, gitu aja sebenarnya. Gratifikasi dan nepotisme. Iya, kalau misalnya ada rekrutmen, nah, udah dong nilainya dilihat aja gitu muncul, ya kan udah, mau apa, ya kan? Maka saya dorong teman-teman untuk seperti itu, termasuk antrian, termasuk ya layanan yang sangat sederhana di rumah sakit, di puskesmas. Kalau ada antrian kan nggak mungkin ada keluarga pasien, keluarga sendiri duluan gitu. Benar. Gitu.
diperhatikan secara detail juga ya, Mas. Iya. Untuk menghindari itu tadi ya, anti Iya. nepotisme juga ya. Iya, untuk betul. gratifikasi juga. Itu kan simpel loh. Iya, simpel banget. Alright, Bu, ini kita dari tadi ngobrol serius banget ya, Bu ya. Nah, ini Bella mau ajak Ibu untuk quick ini, Bu. Aduh, Question. gawat. Jawab cepat, Bu. Waduh. With fast answer pastinya. Jadi gini, Bu, respon yang cepat. Nanti misal Bella suruh milih ayam atau bebek. Oh, ayam. Misal Ibu, nah, Ibu nggak ada reason untuk atau alasan kenapa milih ayam, langsung aja jawab. Oh, Jadi iya, yang pertama iya, kali iya. muncul di benak Oke, Ibu oke, apa, oke. langsung dijawab. Alright? Ya. Are you ready, Bu? Ready. Alright. Well, first of all ya, Bu, keluarga atau karir? Dua-duanya. Ya, bisa, Bu. Ini pilih satu ya, Bu. Oke. Sekali lagi, Bu. Ini kan quick question, harus Gak milih bisa satu. lah. Gak bisa Oke, lah. satu, Bu. Gak boleh. Gak boleh. Ini karena saking cintanya sama karir, passionnya di kesehatan dan juga Ya sayang karir untuk keluarga, juga. keluarga untuk karir kan gitu. Alright, jawaban yang Iya. bijak terima kasih. Well, second, Purwokerto atau Cilacap? Cilacap karena lahir di sini, Purwokerto karena berkarir di sana. Oke, luar biasa. Padahal tadi saya bilang nggak usah pakai reason atau alasan, tetapi Tetap, ini ada reason. tetap harus ada reason. It's okay, Bu. Kemudian, Bu Ninit atau Bu Yunita? Ninit. Why? Misalnya gantian Ganti tanya. tanya ya. Ya lebih enak didengar karena dulu orang tua saya lucu ketika teman saya datang ke rumah nanya, Bu Yunita ada? Yunita baru ingat, oh Ninit ya. Jadi itu lebih mudah enak ya. di telinga dan Alright, ya. Kemudian Bu, Birmingham UK, tempat sekolahnya dulu S2, atau Undip S1-nya, atau UGM? Tiga nih banyak, luar biasa. Jadi sebetulnya beda-beda ya. Iya. Gimana Kalau dong disuruh milih satu jawabannya? apa nih? Semua saya cinta karena gini. Sebetulnya kalau cerita dulu memang cita-cita awal saya tuh dulu di Gajah Mada. Oke. Kemudian saya diterima karena saya milih kedokteran di Gajah Mada. Kemudian saya masuk di Undip kesehatan masyarakat. Yeps. Kemudian saya bisa sekolah di luar UK. negeri adalah kebanggaan karena ya tidak mengira Yep. saya bisa sekolah di Unpredictable. sana. Kemudian di UGM adalah cita-cita yang tertunda gitu. Jadi Oke. tiga-tiganya cinta. Saling melengkapi ya, Bu. Jawaban yang bijak. Padahal saya berusaha untuk menjebak loh, Ibu. Alright, Bu. Kemudian ini last but not least ini, waduh, sulit ini Apa, dijawab apa, sih, Bu. apa? PJ Bupati Kabupaten Cilacap atau Kepala Dinas Kesehatan Gak Provinsi bisa Jawa milih, gak bisa milih. Karena dijalankan dua-duanya. Iya, gak bisa milih. Oke. Pilihan gak boleh milih. That's why tadi Bella bilang sulit ya, Bu. Iya. Oke. Cinta dengan semuanya. Cinta dengan semuanya karena ini adalah amanah. Yaps. Maka saya harus kerjakan. Ketika amanah itu kemudian tidak diberikan ya, ya saya kerjakan apa yang diberikan. Alright. Luar biasa Ibu, Iya. semangat selalu. Oke Bu, harapan dan pesan yang ingin Ibu sampaikan untuk Kabupaten Cilacap mengawali 2023 ini dan kedepannya. Oke, Cilacap itu harus maju, Yaps. harus hebat, dan harus sejahtera. Jadi 3 hal. Oke. Kalau kita mau sejahtera, ya maju, hebat, baru sejahtera. Oke. Ya. Padahal tadi baru mau tanya 3 kata untuk Cilacap, tapi sudah dijawab. 3 kata. Luar biasa. Ini quick questionnya gantian ya ke saya ya Bu. Alright. Oke. Jadi 3 katanya bisa disounding lagi Bu. Apa Ya. saja? Maju, hebat, dan sejahtera. Oke. Cilacap maju, hebat, dan sejahtera. Kita mau sounding bersama-sama ya Bu. Oke. Kabupaten Cilacap Maju, hebat, dan sejahtera. Alright, sekali lagi Oke. terima kasih Ibu Ninit untuk waktunya di Tribun Topik hari ini. Sehat selalu Ibu, Amin, tugas-tugasnya, thank double you. jobnya semakin luar biasa ya Bu. Amin. Dan dimudahkan ke depannya apapun. Oke, terima kasih sekali lagi Bu. Baik. Semangat untuk Kabupaten Cilacap ke depannya. Oke, thank you. Oke. Well, Tribuners, demikian untuk Tribun Topik hari ini dan kesimpulan yang bisa diambil adalah Kabupaten Cilacap tetap berbenah dengan sikap siap dan sigap untuk sumber daya yang cakap dengan perubahan. Memang perlahan, tapi memiliki daya tahan untuk keutuhan. Saksikan terus Tribun Topik only on channel YouTube Tribun Cetak. Don't forget to subscribe, like, comment, and share this video. And then turn on your notification bell to find out more all about Tribun Cetak. Saya Unika Bila mewakili segenap grup yang berundur diri hari ini dan juga Bu Ninit. Terima kasih sekali Thank lagi. you, Sampai terima jumpa, kasih. jaga kesehatan, dan salam Tribun.